Bab 2158. Peraturan Sekte Agung. Jika didengar dari gaya bicara Nicholas, masalah ini sepertinya sudah berakhir dengan damai. Namun, orang tua berjubah hitam merasa kalau dirinya sendiri sepertinya telah melakukan sebuah kesalahan. Erik sendiri juga merasa sedikit terkejut setelah mendengar perkataan Nicholas. Nicholas jauh lebih hebat dibandingkan Firman dan ketiga orang lainnya. Orang tua berjubah hitam memiliki kekuatan yang sangat kuat. Firman dan ketiga orang lainnya tidak mungkin bisa mengalahkannya hanya dengan mengandalkan kekuatan yang mereka miliki. Berbeda dengan Nicholas yang langsung memberi hormat kepada orang tua berjubah hitam setelah dirinya tiba di tempat ini. Dia bahkan mengakui kalau ia bukan merupakan lawan bagi orang tua berjubah hitam. Jika dilihat dari kesopanannya, ia juga tidak memberi kesempatan kepada orang tua berjubah hitam untuk mempersulit mereka. Namun jika dilihat dari kondisi saat ini, yang dirugikan adalah pihak Febrina. Bagaimanapun menghentikan peperangan ini merupakan cara yang paling adil dalam menyelesaikan masalah ini. Namun, jika peperangan ini benar-benar dihentikan, maka masalah yang tertinggal akan semakin besar. Setiap hal yang terjadi nantinya pastilah akan merugikan pihak Febrina. Senior, jangan setujui permintaan dia terlebih dahulu. Coba tanyakan kepada mereka bagaimana cara mengatasi peperangan yang terjadi pada hari ini setelah memutuskan untuk berdamai nanti. Erik lalu menggunakan teknik transmisi suara untuk berbicara dengan orang tua berjubah hitam di Laut Kesadaran. Orang tua berjubah hitam menganggukkan kepala dan menanyakan hal ini kepada Nicholas. Peperangan hari ini. Sesuai dugaan Erik, ekspresi wajah Nicholas terlihat sedikit aneh. Apakah hal ini berhubungan dengan senior? Apakah aku tidak boleh mengetahuinya? Kata orang tua berjubah hitam sambil mengerutkan keningnya. Tentu saja boleh. Nicholas tersenyum dan kembali berkata, meskipun aku bukan merupakan bagian dari partai Jihuo, namun aku percaya kalau setiap partai memiliki peraturannya masing-masing. Aku juga percaya kalau partai yang senior miliki itu juga memiliki peraturan tersendiri. Orang tua berjubah hitam itu terdiam sejenak. Setelah mengatakan itu, Nicholas pun menatap ke arah Firman. Wakil Kepala Sekte, jika dilihat dari peraturan yang ada di Partai Jihuo, bagaimana cara menyelesaikan masalah ini? Firman seketika merasa begitu senang, karena ketika Nicholas mengalah di depan orang tua berjubah hitam sebelumnya, ia mengira kalau Nicholas tidak mampu mengontrol situasi ini dan akan meninggalkan mereka. Dia tidak menyangka kalau perkataan Nicholas akan membalikkan keadaan yang ada saat ini. Firman lalu memberi hormat ke arah Nicholas sambil berkata, Tetua Febrina bisa terbebas dari kendali Ketua Iblis merupakan sebuah hal yang sangat baik. Namun Tio dan beberapa orang lainnya membawa ratusan kultivator untuk pergi merusak formasi agar bisa masuk ke dalam area terlarang pada puncak ketiga. Mereka bahkan mengorbankan begitu banyak nyawa kultivator hanya untuk merusak formasi tersebut. Ini merupakan tindakan yang sangat keterlaluan dan kebanyakan kultivator yang ada di Partai Jihuo merasa begitu tidak puas akan hal ini. Oleh karena itu, masalah ini harus diselesaikan sesuai dengan peraturan Partai Jihuo. Firman lalu tersenyum dingin sambil menatap ke arah Tio. Sesuai peraturan yang ada, orang yang melakukan kesalahan akan dikeluarkan dari partai dan tidak lagi dianggap sebagai kultivator. Setelah itu, mereka akan dijadikan sebagai pekerja selama ribuan tahun ataupun dibuang ke dalam penjara bawah tanah untuk dijadikan budak. Tetapi, Tetua Tio dan beberapa orang lainnya pernah melakukan hal yang menguntungkan bagi Partai Jihuo. Oleh karena itu, menurut pandanganku, hukuman yang akan diberikan kepada mereka akan diringankan. Kehilangan jabatan kultivator dan diperbudak, kata orang tua berjubah hitam dengan ekspresi yang murung. Hal utama yang ingin dilakukan oleh orang tua berjubah hitam saat ini adalah menghentikan peperangan yang ada dan juga melindungi pihak Erik.
Orang tua berjubah hitam telah berjanji kepada Erik untuk menyelesaikan hal ini. Oleh karena itu, dia juga harus melindungi Febrina beserta anggotanya. Berdasarkan dari hal yang ia ketahui, Febrina dan para anggotanya tidak seharusnya dihukum. Apalagi dihukum dengan hukuman yang sadis seperti itu. Semua orang yang ada di pihak Febrina harus merasakan hukuman ini, kecuali Febrina. Jangankan Erik, orang tua berjubah hitam sendiri juga merasa begitu tidak puas akan hal ini. Bagaimana kalau aku tidak menyetujuinya? Kata orang tua berjubah hitam tanpa menunggu respon dari Erik. Senior, apa yang kamu maksud? Kata Nicholas dengan perasaan yang terkejut. Kamu adalah senior dari Sekte Agung dan ini merupakan masalah internal dari Partai Jihuo. Sebagai bagian dari Sekte Sihir, aku bahkan tidak ingin ikut campur dalam hal ini. Aku ingin menyarankan senior untuk tidak melibatkan diri dalam masalah ini. Kamu sedang mengancam aku. Aku tidak berani melakukan itu. Hanya saja aku berharap senior bisa memikirkan kembali peraturan yang ada pada Sekte Agung. Nicholas lalu tersenyum tipis dan orang tua berjubah hitam terlihat begitu terkejut akan perkataannya. Erik lalu tersenyum dingin setelah menyadari kelicikan Nicholas. Nicholas menekankan kalau dirinya yang merupakan bagian dari Sekte Sihir Wuying bahkan tidak ingin terlibat dalam masalah ini. Ini sama saja sedang memperingati orang tua berjubah hitam akan peraturan di dalam partainya sendiri. Jika Nicholas tidak bertindak, maka orang tua berjubah hitam juga tidak bisa bertindak. Kalau begitu, Febrina dan anggotanya akan terjatuh kembali di tangan Heidi dan Firman. Kedua orang itu pastilah akan menggunakan cara yang sadis dalam memperlakukan Tio dan beberapa anggota lainnya. Bagaimana kalau aku ingin melibatkan diri dalam masalah ini? Kata orang tua berjubah hitam dengan ekspresi yang murung. Nicholas selalu bersikap serius dan memberi hormat kepadanya. Jika senior merasa tidak puas, senior boleh menyerang kami. Senior bahkan boleh memusnahkan aku yang sudah mencapai jiwa dewa ini. Namun peraturan tetaplah harus dituruti. Sebagai seorang junior, aku hanya bisa mengingatkan senior untuk tidak melanggar peraturan yang ada. Kamu. Orang tua berjubah hitam merasa begitu marah. Jika ia benar-benar ingin bertarung, ia bahkan bisa menjatuhkan 10 orang yang memiliki kemampuan setara dengan Nicholas hanya dengan satu tamparan saja. Orang tua berjubah hitam itu bahkan tidak merasa takut kalau nantinya ketua Sekte Sihir Wuying juga datang ke tempat ini. Namun, bocah bernama Nicholas itu terlihat seperti angin. Dia tidak melakukan serangan apapun, tidak bersikap sombong dan malah mengatakan segala kebenaran yang ada dengan penuh kesabaran. Orang tua berjubah hitam merasa begitu sakit kepala setelah melihat Nicholas yang membujuk dirinya demi kebaikannya sendiri. Senior, serahkan masalah ini kepadaku. Kata Erik ketika menyadari orang tua berjubah hitam tidak tahu harus melakukan apa. Bersambung. Bab 2159. Seharusnya tidak berhubungan dengan kamu. Erik, masalah ini sulit diselesaikan. Sekte Agung sendiri memanglah memiliki sebuah peraturan yang tidak mengizinkan kami untuk mengurusi segala masalah di luar sekte. Terkhusus Nicholas yang juga merupakan bagian dari Sekte Agung yang berkuasa di tempat ini juga tidak ingin ikut campur dalam masalah ini. Oleh karena itu, aku harus lebih berhati-hati. Kata orang tua berjubah hitam melalui transmisi suara. Jika nantinya peperangan ini diteruskan, orang tua berjubah hitam tentunya tidak merasa takut. Dirinya bahkan bisa mengalahkan semua orang yang berasal dari Sekte Sihir Wuying. Meskipun nantinya terdapat lawan yang kuat dan tidak bisa dikalahkan, pihak lawan juga tidak akan lagi menindas kelompok Febrina setelah menyadari kehebatan dari jiwa dewa milik orang tua berjubah hitam itu. Namun saat ini Nicholas malah mengandalkan peraturan untuk berdiskusi dengannya.
Ini bukanlah bidang yang dikuasai oleh orang tua berjubah hitam dan peraturan yang ada memanglah membuat dirinya merasa begitu risih. Senior, aku mengerti akan hal ini. Namun kita tidak mungkin mengabaikan kebenaran yang ada hanya karena peraturan. Aku yang akan berbicara selanjutnya. Erik tentunya mengerti akan kondisi saat ini. Selain memiliki identitas tersendiri, orang tua berjubah hitam juga merupakan salah satu tetua dari sekte setan 7 jiwa. Dan pada setiap sekte tertinggi memiliki peraturan yang sangat ketat, yaitu tidak ikut campur dalam masalah yang ada pada sekte lain. Para anggota sekte hanya bisa memberi bantuan dari sisi belakang dan tidak diperbolehkan untuk memberi bantuan secara langsung. Oleh karena itu, jika hal ini tidak diperjelas, maka Nicholas yang licik itu pastilah akan mempersulit masalah ini. Orang tua berjubah hitam juga merasa khawatir kalau nantinya sekte setan 7 jiwa juga mengetahui hal ini. Namun, bagaimana kalau membahas kebenaran yang ada? Erik tersenyum dingin sambil memegang sebuah jimat berwarna emas. Sekte sihir Wuying tidak pantas mengatakan semua ini selagi Erik masih memiliki benda tersebut. Teman seiman Nicholas, aku merasa kalau perkataanmu itu sangatlah masuk akal. Peraturan tetaplah menjadi peraturan, Partai Jihuo merupakan partai luar dan aku tidak seharusnya terlibat dalam hal ini, kata Erik. Sebelumnya, orang tua berjubah hitam meminjam tubuh Erik untuk berbicara. Meskipun saat ini jiwa dirinya telah keluar dari tubuh Erik, namun tidak ada satupun orang yang menyadari hal itu karena tidak ada perubahan pada nada suara Erik. Perubahan sikap Erik yang tiba-tiba menjadi lemah lembut itu membuat sebagian orang merasa begitu terkejut. Febrina juga mengerutkan keningnya. Febrina tentunya tahu kalau di dalam tubuh Erik terdapat sosok orang tua berjubah hitam. Namun, jika didengar dari perkataan Erik saat ini, apakah orang tua berjubah hitam berencana untuk mengalah dan tidak lagi membantu mereka? Ini bukan merupakan gaya bicara guru. Fedri mengerutkan keningnya setelah menyadari hal ini. Dia sudah mengikuti orang tua berjubah hitam dalam waktu yang sangat lama dan dirinya langsung menyadari adanya kejanggalan setelah Erik berbicara tadi. Bocah bernama Erik itu berencana untuk mengambil tindakan sendirian. Tetapi Erik bisa dibilang lebih licik dibandingkan dengan orang tua berjubah hitam. Oleh karena itu, Erik kemungkinan besar bisa mengalahkan Nicholas. Senior, terima kasih karena sudah mengerti akan apa yang aku katakan tadi. Semua yang telah aku katakan tadi tidaklah sia-sia. Nicholas tersenyum dan mengira kalau orang tua berjubah hitam akan mengalah. Namun saat ini Erik kembali berbicara. Tetapi aku mendapatkan informasi kalau sekte sihir Wuying memiliki hubungan yang sangat dalam dengan partai Jihuo. Kematian kepala sekte Tang pada 600 tahun yang lalu sepertinya juga berhubungan dengan kalian. Itu semua hanyalah gosip belaka, senior tidak perlu menganggap nyata hal tersebut. Meskipun sekte sihir Wuying merupakan sekte iblis, namun kami tidak mungkin melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh sekte agung. Kami juga tidak mungkin ikut campur dalam segala masalah pada partai Jihuo, kata Nicholas sambil tersenyum. Tidak tahu malu. Tio dan beberapa orang lainnya merasa begitu marah akan hal ini. Bagaimana mungkin hal itu tidak berhubungan dengan sekte sihir Wuying? Sayangnya, mereka semua hanya bisa menahan rasa amarah ini karena mereka tidak memiliki bukti nyata. Kalau begitu, apakah Huo Zong yang berhasil mewariskan kedudukan kepala sekte berhubungan dengan kalian? Tentu saja tidak. Saat ini, Huo Zong telah menghilang tanpa alasan yang pasti dan Heidi berhasil menduduki jabatan sebagai kepala sekte. Apakah hal ini juga tidak berhubungan dengan kalian? Tentu saja. Erik memberikan begitu banyak pertanyaan dan Nicholas menjawab semua pertanyaan itu dengan ramah dan tersenyum. Tidak disangka. Erik tersenyum dingin dan kembali berkata, tidak disangka kalau sekte sihir Wuying begitu menaati peraturan yang ada.
Kalian tidak ikut campur dalam masalah partai lain dan begitu banyak orang luar yang salah paham akan sekte sihir Wuying. Kami tidak memiliki pilihan lain, begitu banyak teman seiman yang salah paham terhadap kami. Namun kami percaya kalau suatu hari nanti mereka akan mengerti dan percaya atas segala kegigihan yang kami pertahankan, kata Nicholas. Senior, saat ini kamu dan aku sudah memutuskan untuk menaati peraturan yang ada. Kalau begitu, masalah hari ini. Setelah mengatakan semua ini, Nicholas tidak lagi ingin omong kosong dengan Erik dan dirinya ingin segera menyelesaikan masalah ini. Tio dan Penatua Yue merasa begitu panik akan hal ini. Saat ini, mereka memanglah terbebas dari ancaman karena orang tua berjubah hitam masih berada di tempat ini. Namun, setelah orang tua berjubah hitam pergi, maka masalah yang sebenarnya baru saja akan dimulai. Masalah hari ini tidaklah begitu penting, yang terpenting adalah nama baik sekte sihir Wuying. Setelah mengatakan itu, Erik pun tersenyum dingin dan ini merupakan saatnya untuk bersikap jujur. Setelah aku orang tua berjubah hitam mengalahkan ketua iblis, aku tidak sengaja mendapatkan sebuah benda yang hanya bisa dimurnikan oleh kultivator biasa. Setelah mengatakan itu, Erik melambaikan tangannya dan terlihat seberkas cahaya terpancar ke arah kening Nicholas. Setelah melihat jelas benda tersebut di dalam laut kesadarannya, Nicholas langsung menatap Erik dengan tatapan yang panik. Itu merupakan sebuah jimat berwarna emas dan pada jimat itu terdapat sejumlah tulisan yang rapat dan sulit dipahami. Benda ini sangatlah tidak asing bagi Nicholas. Awalnya, aku orang tua berjubah hitam mengira kalau benda ini berhubungan dengan sekte sihir Wuying dan aku orang tua berjubah hitam berencana menanyakan hal ini kepadamu. Hanya saja kamu begitu menaati segala peraturan yang ada dan hal ini tidaklah mungkin berhubungan dengan sekte sihir Wuying. Bersambung.